Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam setiap menit, dalam setiap jam, mungkin dalam setiap hari kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Baik lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, atau mungkin hati kita. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Al-insanu makhlul khata'i wa nisyan. Sungguh manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Akan tetapi wahai saudara-saudaraku semuanya, kita tidak boleh kemudian menggunakan itu sebagai kendaraan untuk kita berlindung dari sebuah kesalahan atau membenarkan sebuah kesalahan karena kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Kita tidak boleh melakukan itu. Seharusnya dan seyogianya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi orang yang maksum, sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah, kekasih Allah. Tetapi setiap hari dia minimal memohon ampun, beristighfar kepada Allah itu 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Manusia yang penuh dengan salah, manusia yang penuh dengan dosa. Apa iya kemudian kita akan leha-leha, santai-santai dengan kesalahan dan dosa kita, dengan kemaksiatan kita? Atau justru kita merasa bahwa diri kita tidak punya salah, kita tidak punya dosa? Tentu ini adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi kita juga tidak boleh kemudian larut dalam kesalahan tanpa kita mencari solusi atau jalan keluar. Islam mengajarkan satu cara, yaitu yang disebut dengan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi. Mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur 31. Bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu semuanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Terus bagaimana supaya taubat kita itu diterima oleh Allah? Taubat dari kesalahan itu ada dua. Satu, kita lihat kesalahan itu apakah berkaitan dengan Allah ataukah dengan makhluknya, dengan sesama manusia. Dalam taubat, satu, kita harus ketika telah melakukan sebuah kesalahan, melakukan kemaksiatan, yang pertama kali adalah berhenti, stop melakukan kesalahan yang sama, melakukan kemaksiatan yang sama. Ini langkah pertama bagi orang-orang yang bertobat. Yang kedua adalah menyesali apa yang sudah dikerjakan. Kalau melakukan kesalahan kemudian berhenti saja tapi tidak menyesalinya, ini belum taubat. Harus ada penyesalan dalam diri kita, harus ada penyesalan dalam hati kita, sungguh-sungguh, karena kita taubat kepada Allah. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah berniat dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kita bersungguh-sungguh tidak mengulangi kesalahan yang sama itu.
Ini adalah taubat kita ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah. Kita hari ini contoh misuh, maka cara bertobat dari misuh kita hari ini adalah satu, kita berhenti tidak misuh. Yang kedua, kita menyesali apa yang diucapkan oleh lisan kita. Dan yang ketiga adalah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan mengulangi misuh lagi. Ini taubat kita kepada Allah. Kalau kita taubat karena kesalahan kepada manusia, dari 3 hal ini maka ditambah dengan satu, apa? Yaitu meminta maaf, meminta keridhaan dari orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Kalau kita misuhi orang, maka supaya tobat kita itu betul-betul diterima oleh Allah, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Jaluk sepuro, minta supaya dia ridho, ikhlas karena pernah kita sakiti hati. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kalau kaitannya dengan harta benda, maka kita harus mengembalikannya. Kembalikan. Kalau tidak bisa, maka minta keridhoannya, minta keikhlasannya. Dengan cara inilah Allah akan menerima taubat kita. Allah akan membuka pintu ampunannya, pintu maghfirahnya untuk kita. Maka anak-anakku semuanya, saudaraku seiman seagama, kita harus mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi itu orang yang maksum pun dia selalu memohon ridho dari Allah, memohon ampunan dari Allah. Meskipun bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita. Sedangkan kita juga sama. Kita juga harus taubat kepada Allah, memohon untuk diri kita, juga memohon untuk orang-orang yang ada di sekitar. Kalau ada orang yang kemudian pernah berbuat salah kepada kita, maka maafkanlah, supaya mereka kemudian tidak mendapatkan masalah kelak. Ampunilah mereka, maafkanlah kesalahan mereka. Kalau kita yang dizolimi atau kita yang menerima kesalahan dari orang lain, mendapat perlakuan yang salah dari orang lain, supaya tidak menjadi beban untuk diri kita pula, maka saudara-saudaraku seiman dan seagama, tobat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sungguh kadang-kadang karena keegoisan kita, karena hati kita yang keras, kita tidak mengakui bahwa sesuatu yang salah itu sebenarnya adalah sebuah dosa. Bahkan wala taqul lahum uffin, ini sebuah contoh bagaimana sebuah ucapan wala taqul lahum uffin, dan janganlah kamu itu berkata kepada kedua orang tua. Ngomong saja itu sebuah kesalahan. Ini kalau dipahami secara lughawi, secara bahasa, ucapan sangat ringan sekali, sangat enteng sekali. Tapi kalau secara maknawi adalah segala ucapan, segala perbuatannya itu membuat hati orang tua kita kecewa, membuat hati orang tua kita tersinggung. Alangkah seringnya kita melakukan itu dengan perbuatan kita tanpa kita sadari, barangkali itu membuat hati kedua orang tua kita kecewa dengan kita, tersinggung dengan kita. Contoh, orang tua kita nyuruh kita untuk menyapu, tapi dengan gampangnya, ya dok disapu, jadi kita jawab, sih, dengan nada ketus. Bisa jadi orang tua kita kecewa dengan kita. Atau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua, tetapi kita menjalankannya dengan asal, menjalankannya dengan menunjukkan sikap yang tidak ikhlas. Ini juga masalah namanya. Dok, masak air
godhong banyu. Ya betul berangkat godhong banyu, tapi ketika ngambil panci glotak, ketika nyalakan kompor sing dibanterno, ketika mau naruh dibantingno ben suarane glotak, sebagai perwujudan dari rasa kecewa anak. Ingat wahai anak-anak, itu juga sebuah kesalahan. Kita harus taubat, kita harus memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak pernah berbuat salah. Kalau sampai merasa bahwa diri sampai itu tidak pernah berbuat salah, justru itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan kepada Allah. Kenapa? Karena sampai merasa diri Anda suci, merasa bahwa diri Anda tidak pernah berbuat dosa. Maka ayo kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat kita bersama. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.